فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, puji-pujian yang mutlak, puji-pujian yang sempurna atas semua sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah adalah zat yang maha terpuji pada semua sifat-sifatnya, tidak ada cacat dan tidak ada celah. Oleh karena itulah hendaknya senantiasa kita mengingat kapan saja kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ingat bahwasanya kita memuji, menyanjung zat yang maha sempurna pada semua sifat-sifatnya. Demikian pula kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua kenikmatan-kenikmatan yang senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan tidak henti-hentinya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang ada pada kalian berupa nikmat, maka itu asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sehingga sepantasnya untuk kita bersyukur, sepantasnya untuk kita semakin mendekat kepadanya. Karena kesyukuran tidaklah dikatakan syukur yang benar kalau si hamba ini tidak semakin mendekat kepada mun'im, kepada zat yang memberikan nikmat. Karena hakikat syukur, akhwani fillah, yang terkumpul padanya 3 rukun pokok, yaitu pengakuan dengan hatinya bahwasanya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian pujian-pujian yang terucap dari lisannya kepada zat yang telah memberikan nikmat, kemudian yang ketiga dengan mengarahkan kenikmatan yang diberikan tersebut kepada jalan ketaatan, bukan malah untuk bermaksiat. Terkhusus pada kesempatan malam hari ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemudahan sehingga bisa bermajelis kembali di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis yang hendaknya setiap muslim dan muslimah senantiasa merindukannya, senantiasa membutuhkannya sebagaimana butuhnya ikan terhadap air. Karena dengan majelis ilmu, akhwani fillah, hati-hati ini akan menjadi hidup. Sebagaimana dengan air, maka ikan-ikan akan bisa bertahan hidup. Jangan sampai seorang dalam kehidupan sehari-harinya tidak ada di dalam daftar kebutuhan
yang perlu dia penuhi kebutuhan dalam mempelajari ilmu syar'i. Tapi hendaknya kebutuhan ini dijadikan salah satu kebutuhan pokok. Karena sungguh akhwanillah, banyak manusia di zaman sekarang banyak prioritas yang diutamakan di atas kebutuhan pokok ini. Daftar kebutuhan banyak, tapi kebanyakannya dan bahkan sebagiannya keseluruhannya hanya seputar hal-hal yang sifatnya jasadi, berkaitan dengan jasad kita. Tapi lalai dengan kebutuhan pokok yang kaitannya dengan roh kita. Nah, dan tadi kita dengarkan dalam salat maghrib, Allah Subhanahu wa taala katakan, in huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Qur'an itu kecuali sebagai peringatan bagi sekalian alam, bagi keseluruhan jin dan manusia. Padanya petunjuk, padanya hidayah. Tapi bagi siapa akhwanillah? Siapa yang bisa mengambil pelajaran ini? Allah katakan setelahnya, liman syaa'a minkum ay yastaqim. Orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, orang yang bisa mengambil faidah petunjuk dari Al-Qur'an, yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk istiqamah. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Hidayah, peringatan, petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu hanya akan didapat oleh orang-orang di antara kalian yang memang Allah kehendaki untuk istiqamah. Oleh karena itulah pelajaran penting bagi kita semua. Kapan saja seorang dimudahkan baginya untuk mendekat dengan Al-Quran, untuk dia bermajelis yang di situ dipelajari Al-Quran, dipelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ini alamat untuk dia bisa istiqamah. Alamat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia istiqamah selama dia memang betul-betul menjaga jalan tersebut. Maka dari sini kita ketahui ikatan yang sangat kuat pemahaman tadi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan padanya, maka akan dipahamkan terhadap perkara agamanya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak jemu-jemunya kita senantiasa mengingatkan, mendorong, menghasung untuk senantiasa bersemangat dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik itu mulai dari qiraatul Quran, membacanya, tahsinnya, menghafalnya. Jangan dikira ketika seorang menghafal sendiri, akhwan, ini bukan majelis ilmu. Dia sedang mempelajari ilmu, menghafal Al-Quran. Nah, kemudian ketika dia membaca makna-makna yang disebutkan oleh para mufassirin tentang makna-makna ayat Al-Quran, dia juga sedang menempuh jalan menuntut ilmu. Nah, demikian pula ketika seorang bermajelis ilmu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua perkara-perkara yang penting untuk senantiasa kita jaga di zaman yang semakin banyak keburukan-keburukan yang nampak, semakin banyak kerusakan-kerusakan yang timbul baik di muka bumi maupun di lautan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah khabarkan, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Banyaknya kerusakan nampak di muka bumi maupun di lautan. Itu semua karena ulah
perbuatan-perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala nampakkan agar mereka merasakan sebagian dampak dari apa-apa yang telah mereka lakukan. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada mereka akhwan dampak dari semua perbuatan manusia. Kenapa? Karena kalau semuanya ditimpakan tidak akan ada yang tersisa. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Untuk mereka merasakan sebagian dampak dari apa-apa yang mereka lakukan. Kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa, dan banyak sekali perbuatan-perbuatan kufur serta kesyirikan yang terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan hikmah terbesar bagi hamba-hamba yang beriman, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, belum lupa dari ingatan kita peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya gerhana beberapa waktu yang lalu. Nah, agar kita ingat terhadap Allah, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin kuat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sungguh akhwan, kalau kita menyelami diri kita dari waktu ke waktu semakin tipis. Semakin tipis rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya ayat-ayat yang Allah kirimkan, peringatan-peringatan yang Allah kirimkan, tidak lain untuk menguatkan sisi ini. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kami mengirim ayat-ayat yang menunjukkan keagungan kami kecuali sebagai takhwif, sebagai sarana untuk menjadikan hamba-hamba ini takut kepada Allah. Cuman sudah dikirim ayat-ayat seperti itu, siapa yang muncul rasa takutnya? Siapa yang semakin bertambah rasa takutnya? Sedikit. Bahkan banyak manusia menganggap yang seperti itu hanya sebagai fenomena alam biasa yang dinikmati sebagai panorama. Maka sungguh penting bagi kita untuk semakin memperbaiki sisi ini. Nah, inilah hakikat inabah yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah dirilah kepadanya. Yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, orang yang betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, wal munib huwal musri' ila mardati ar-raji'u ilaihi kulla waqtin, yaitu seorang yang musri', yaitu bersegera menuju kepada perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ar-raji'u ilaihi kulla waqtin, yang senantiasa kembali kepada Allah di setiap saat, yang diwujudkan dengan taubat dan istighfar tatkala berbuat kesalahan, diwujudkan dengan senantiasa meminta, memohon, berdoa ketika kita punya hajat dan kebutuhan hanya kepada Allah. Rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, menyandarkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang ketiga, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, al-mutaqaddim ila mahabbihi, yaitu seorang yang mengedepankan semua perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai dibandingkan perkara-perkara yang lain, bahkan walaupun bertentangan dengan hasrat dan keinginannya. Inilah orang-orang yang betul-betul kembali kepada Allah, yang
diungkapkan dalam ayat tadi, ikhwan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diwujudkan dengan bersegera, diwujudkan dengan rujuk, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, memperbanyak permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengedepankan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai di atas yang lainnya. Barakallahu fiikum. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan penyebutan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala khususkan dengan kekekalan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya asal para makhluk hukumnya adalah fana. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala pada asalnya semuanya itu akan mengalami fana, mengalami kebinasaan, kehancuran. Nah, di sana datang dalil-dalil yang menunjukkan ada dari sekian makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala beberapa makhluk yang dikecualikan, yang memang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk makhluk itu tetap kekal. Walaupun kekekalan makhluk ini berbeda dengan kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kekalnya Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat dzatiyah yang tidak akan mungkin lepas dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terpisahkan dari Allah Subhanahu wa taala sifat tersebut. Adapun sifat kekalnya makhluk adalah sifat yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Seandainya Allah tidak menghendaki, maka tidak akan mungkin makhluk itu bisa kekal. Nah, telah kita ambil pada pertemuan yang lalu dua makhluk yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, yaitu al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Di mana keduanya adalah dua makhluk yang telah tercipta dan Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk kekal. Makanya setelah disembelihnya al-maut di hari kiamat kelak, maka penduduk neraka akan kekal di dalam neraka dan penduduk surga akan kekal di dalam surga. Nah, sekarang kita masuk pada makhluk yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, yaitu al-arsyu. Arsy ikhwani fillah, yang secara bahasa adalah sarirul malik. Itu secara bahasa maknanya adalah singgasana raja. Dan ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Abi Zamanain rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ushulus Sunnah, menegaskan wa min qawli ahli sunnati wal jamaah anna Allah azza wa jalla khalaqal arsya wa ikhtasahu bil 'uluwi wal irtifa' fawqa jami'i ma khalaq thumma istawa 'alaihi kaifa syaa'. Di antara keyakinan ahli sunnati wal jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan arsy, dan Allah khususkan arsy ini dengan ulu dan irtifa' fawqa jami'i ma khalaq. Dikhususkan makhluk ini sebagai makhluk yang paling tinggi di atas semua makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya makhluk yang paling tinggi adalah arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa di atasnya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Pada kalimat yang disebutkan oleh Ibnu Abi Zamanain
rahimahullah taala ini, kita ketahui bahwasanya arsy adalah salah satu di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan arsy, dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap arsy termasuk penciptaan yang awal, bahkan sebagian ulama mengatakan dia adalah awal makhluk yang kita ketahui. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, kana Allah wa lam yakun syai'un qabla wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Thumma khalaqa as-samawati wal ard wa kataba fi dzikri kulla syai'. Ini menunjukkan bahwasanya penciptaan arsy itu sebelum penciptaan langit-langit dan bumi, dan bahkan sebelum penciptaan pena penulisan takdir. Sebagaimana ditegaskan dalam hadits Abdullah bin Amr yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah qala wa arshuhu 'alal ma'. Allah menulis takdir-takdir para makhluk sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi sejarak 50.000 tahun, dan arsy Allah Subhanahu wa taala di atas air. Konteks yang seperti ini menunjukkan bahwasanya arsy telah tercipta sebelum itu. Adapun yang diungkapkan oleh Ibnu Abi Zamanain bahwasanya Allah khususkan arsy dengan sifat ulu di atas semua makhluk, maka ini jelas disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus, fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah, wa fawqahu 'arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah." Apabila kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah firdaus. Di sini bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika minta kepada Allah, mintalah sesuatu yang tinggi. Mintalah perkara-perkara yang besar. Mintalah perkara-perkara yang mulia. Bahkan ketika kita minta surga pun, jangan sampai seorang memintanya dengan apa? Dengan semangat rendah. Ya Allah, masukkanlah hamba ke dalam surga walaupun yang paling rendahnya. Walaupun di pinggiran surga saja, ya Allah, yang penting hamba masuk ke dalam surga. Ini keliru apa? Ketika engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala surga, maka mintalah yang tertinggi. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika minta anugerah, minta kenikmatan di akhirat, maka mintalah yang paling besar. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha luas karunia-Nya, tidak ada sesuatu pun yang sulit bagi Allah jika Allah menghendaki. Bimbingan dari Nabi kita untuk seorang muslim dan muslimah memiliki himmah yang tinggi, memiliki semangat yang tinggi. Bahkan dalam meminta pun hendaknya punya semangat. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah firdaus. Kenapa? Karena firdaus ini adalah pertengahan surga dan yang paling tingginya dari surga. Dan di atasnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini syahidnya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala istiwa tinggi di atas arsy tersebut. Makanya ditegaskan oleh para imam bahwasanya ahli sunnati wal jamaah meyakini arsy ini adalah makhluk yang paling tinggi. Dan juga dari hadis tersebut, akhwani fillah,
ketika Firdaus adalah a'lal jannah dan dia juga pertengahan jannah yang paling tingginya dari surga, dan dia adalah tengahnya surga. Maka Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengambil istimbat darinya bahwasanya bentuk dari tingkatan-tingkatan tersebut itu berbentuk kubbah. Makanya sebagian ulama mengungkapkan bahwasanya arsy adalah ibarat kubbatul alam, seperti kubbah bagi alam ini. Karena sesuatu yang berbentuk kubbah itu adalah apa? Yang tengahnya itu yang paling tinggi. Walaupun kita tidak boleh kemudian membayang-bayangkan tentang kaifiyahnya, tapi yang jelas afanillah kita meyakini bahwasanya arsy merupakan makhluk yang paling tinggi dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tinggi di atasnya. Dan arsy ini juga memiliki kekhususan yang lain, di mana arsy merupakan makhluk yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala telah ulang-ulang pensifatan arsy di dalam Al-Qur'an. Di antaranya pada firman-Nya Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah tidaklah ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Dia, Rabb, pemilik arsy yang agung. Arsy Allah Subhanahu wa taala sifati dengan Al-Azim. Demikian pula dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tertimpa kesulitan, doa yang agung yang jangan sampai seorang muslim lalai dari mengamalkannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan saja tertimpa kesulitan, beliau berdoa dengan doa ini, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Disebut arsy di sini dengan dua sifat. Yang pertama sifat azim, sifat yang agung. Kemudian yang kedua sifat al-karim, sifat yang mulia. Arsy Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Nah, sifat yang lain dari arsy yaitu bahwasanya arsy ini memiliki tiang-tiang yang para malaikat memikulnya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang di sekelilingnya, mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang jumlah malaikat yang memikul arsy, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan memikul arsy Allah Subhanahu wa taala di atas mereka pada hari itu 8 malaikat. Malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan malaikat-malaikat pemikul arsy, malaikat-malaikat yang diutamakan, nah, dari malaikat-malaikat yang lain. Nah, dengan sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy, innama baina syahmati udhunihi ila atikihi masiratu 700 am. Telah diizinkan bagiku untuk menceritakan tentang malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang memikul arsy.
Sungguh jarak antara syahmati udhun, yaitu cuping telinga, bagian yang lunak dari telinga kita ini yang paling bawah ini, cuping telinga. Antara syahmatil udhun ila atiqih, sampai pundak, itu jaraknya adalah sejarak sam'i mi'ati am, 700 tahun perjalanan. Nah, 700 tahun perjalanan. Ini baru jarak antara cuping telinga dengan pundaknya, menunjukkan betapa besarnya malaikat tersebut yang kita tidak bisa mengkira-kirakan bagaimana besarnya. Ini yang memikul arsy. Nah, adapun dalil yang menunjukkan tentang adanya tiang-tiang bagi arsy, yaitu apa yang disebutkan dalam hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu yas'aquna yaumal qiyamah fa akunu awwala man yafiq. Fa idza ana bi Musa akhidhun bi qa'imatin min qawa'imil 'arsy. Fala adri afaqa qabli am juziya bi saqatit tur." Manusia mereka akan mengalami sa'ik, yaitu pingsan di hari kiamat. Maka aku adalah orang yang pertama kali siuman, atau bisa juga fa akunu awwala man yufiq, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sadar. Maka tiba-tiba ketika aku telah sadar dari pingsan, aku melihat Musa sedang berpegang dengan tiang, salah satu tiang dari tiang-tiang arsy. Maka aku tidak tahu apakah beliau itu siuman sebelumku, ataukah beliau tidak mengalami pingsan sama sekali sebagai ganti atas pingsannya beliau ketika berada di Bukit Tur. Syahidnya di sini penegasan bahwasanya di antara sifat arsy, bahwasanya arsy ini memiliki tiang-tiang. Nah, makanya diungkapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dengan ungkapan yang ringkas ikhwan dari dalil-dalil yang ada dalam Bidayah wan Nihayah. Beliau katakan, huwa sarirun dzu qawa'im tahmiluhul malaikah wa huwa kal qubbah 'alal 'alam wa huwa saqful makhluqat. Arsy yaitu suatu singgasana yang memiliki tiang-tiang yang dipikul oleh para malaikat, yang arsy ini adalah kubbah bagi alam, kubbah di atas alam, dan merupakan atap untuk semua makhluk. Kenapa? Diungkapkan dengan saqful makhluqat, karena ini adalah makhluk yang paling tinggi. Nah, baik, ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah tentang arsy. Adapun makhluk yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, yaitu al-kursi. Dan kursi ya kawan, kita yakini tentang adanya berdasarkan dalil dari Alkitab dan Sunnah serta ijma'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah Subhanahu wa taala luasnya melingkupi langit-langit dan bumi. Nah, dan telah datang penafsiran kursi ini dalam athar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang sahih secara mauquf dan memiliki hukum marfu'. Karena perkara ghaib yang seperti ini tidak mungkin seorang sahabi berani berbicara tanpa petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan al-kursi maudhi'ul qadamain wal 'arsyu la yuqaddiru qadrahu illallah. Kursi itu adalah tempat
kedua kaki Allah Subhanahu wa taala, dan arsy tidak ada yang mampu untuk mengkira-kirakan agungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat sahabat yang mulia ini, ikhwan, turjumanul Quran, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, kita ketahui bahwasanya kursi beda dengan arsy. Karena sebagian berpendapat bahwasanya kursi itu adalah arsy, sehingga itu satu makhluk tapi namanya beda. Tapi ini pendapat yang tidak benar. Nah, kursi sendiri dan arsy sendiri. Kursi adalah maudhi'ul qadamain, tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala, sedangkan arsy telah kita ketahui tadi. Nah, makhluk yang paling agung, yang paling tinggi sebagai atap para makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala istiwa di atasnya, tinggi di atas arsy tersebut. Nah, dan antara kursi dengan arsy telah datang hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Zamanain dalam Ushulus Sunnah serta yang lainnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ma baina sama'id dunya wallati yaliha masiratu 500 am. Jarak antara langit dunia dengan yang setelahnya yaitu sejarak 500 tahun perjalanan. Wa baina kulli sama'aini masiratu 500 am. Dan jarak masing-masing langit itu sejauh perjalanan 500 tahun. Wa baina sama'is sabi'ah wa bainal kursi 500 am. Dan antara langit yang ketujuh dengan kursi itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Ini tingkatan-tingkatan makhluk dari langit yang paling rendah yaitu langit dunia. Nah, sampai langit yang ketujuh, masing-masing langit jaraknya berapa? 500 tahun perjalanan. Kita beriman dengan khabar-khabar gaib karena ini di antara perkara yang wajib kita imani. Taib. Kemudian wa bainal kursi wal ma masiratu 500 am. Dan antara kursi dengan air jaraknya 500 tahun perjalanan. Wal arsyu fawqal ma, dan arsy itu di atas air. Taib. Berarti dari hadis ini kita ketahui jarak antara kursi dengan arsy khonifillah itu apa? Itu karena arsy di atas air, kita tidak bisa memastikan. Tapi yang jelas antara kursi dengan air itu 500 tahun perjalanan, kemudian arsy masih di atas air tersebut. Wallahu fawqal arsy, dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Wa huwa ya'lamu ma antum alaih. Dalam keadaan demikian Allah di ketinggian yang sangat tinggi, di atas semua makhluknya. Namun dalam keadaan demikian Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Nah, ketika mengetahui ikhwan, sifat-sifat makhluk yang agung seperti ini, di antara faedah terpenting bagi kita semua, yaitu yang pertama adalah apa? Untuk menguji keimanan. Taib, karena di antara sifat orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Bahkan ini menjadi pembeda pokok. Makanya disebutkan pertama kali. Kenapa? Karena yang membedakan orang mukmin dengan yang tidak mukmin, di antaranya yang paling jelas adalah keimanan mereka terkait perkara-perkara gaib. Orang yang beriman diberitakan tentang perkara gaib, kalau ada keimanan akan mengimaninya. Baik.
Sedangkan yang tidak beriman tidak akan percaya. Kenapa? Karena hanya mempercayai yang dilihat, yang nyata. Makanya kalau semua perkara yang wajib kita imani adalah perkara-perkara yang nyata, tidak akan terbedakan antara mukmin dan kafir. Karena semuanya nyata, semua dilihat, semuanya akan percaya. Tapi ketika kita meyakini perkara-perkara yang tidak kita lihat, nah, meyakini perkara yang hanya sekedar berdasarkan kabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selama itu adalah kabar-kabar yang sahih, maka betul-betul kita yakini, kita imani, tidak ada keraguan sedikit pun tentangnya. Nah, ini kewajiban setiap muslim dan muslimah. Kemudian faedah kedua, akhwani fillah, untuk semakin menambah pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena ketika kita tahu makhluk-makhluk yang seperti ini agungnya, nah, maka bagaimana dengan zat yang telah menciptakannya, zat yang maha agung, zat yang maha agung dari semua perkara-perkara yang agung. Nah, menunjukkan kecilnya kita ini juga membuahkan faedah ketika, yaitu apa? Membuahkan tawadhu dan khudu'. Berarti kita ini makhluk yang sangat kecil. Makhluk yang sangat kecil. Nah, dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang nyata saja kita kecil, apalagi ketika kita membicarakan tentang makhluk-makhluk yang agung seperti ini, arsy, kursi. Nah, sehingga selayaknya bagi kita semua untuk apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan merendah. Tidak ada perkara yang pantas untuk kita apa? Menyombongkan diri, membesarkan diri kita di atas yang lain. Nah, adapun makhluk yang kelima yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari yaitu Al-Lawh. Kemudian yang keenam adalah Al-Qalam. Lauh yang dimaksud adalah Lauhul Mahfuz, yang ditulis padanya semua takdir-takdir para hamba. Nah, kemudian Al-Qalam yang dimaksud adalah pena penulisan takdir azali. Dikatakan oleh Ibnu Abi Zamanain rahimahullahu taala, wa min qauli ahli sunnati wal jamaah, wa min qauli ahli sunnah anna lawhal mahfudha wal qalama haqqun yu'minuna bihima. Di antara keyakinan ahli sunnati wal jamaah bahwasanya al-lauhul mahfuz dan qalam itu adalah hak, yang mereka beriman dengan keduanya. Faqala azza min qail bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Penegasan tentang lauh mahfuz. Qala wa indahu ummul kitab, dan ummul kitab yang dimaksud di sini adalah lauhul mahfuz. Yang juga datang penegasan wa indana kitabun hafiz, menunjukkan terjaganya catatan-catatan takdir ini dari apa? Dari perubahan-perubahan. Adapun al-qalam yang dimaksud adalah qalam, pena penulisan takdir, yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya dalam surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Menurut penafsiran banyak dari mufassirin, bahwasanya qalam yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya adalah awal qalam, yaitu qalam penulisan takdir, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sabda beliau, inna awwala syai'in khalaqahu Allahul qalama faqala lahu uktub. Sungguhnya awal pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalam, maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya,
uktub, tulislah. Fajara fi tilka sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka kemudian dari semenjak itu, ditulislah oleh kolam tersebut semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Syahidnya dari hadis ini bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala awal menciptakan kolam, yaitu pena penulisan takdir tadi, Allah perintahkan untuk menulis sehingga ditulislah semua takdir-takdir sampai hari kiamat. Nah, adapun yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di sini yaitu as-sur. As-sur yang dimaksud adalah sangkakala yang kelak ditiup di hari kiamat. Yang Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang A'rabi dalam hadits Abdullah bin Amr bin Al-As, "Mas-sur, apa itu sur?" Maka Nabi mengatakan qarnun yunfakhu fih, yaitu suatu tanduk yang ditiup. Sebagai apa? Trompet atau sangkakala. Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan bahwasanya malaikat akan meniup trompet tersebut, sehingga dengan sebab tiupan tadi maka jagat raya ini menjadi hancur, dan kemudian dengan tiupan setelahnya maka semuanya akan bangkit kembali. Wa nufikha fis-sur. Baik. Fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Baik. Yang pertama, ketika ditiup sangkakala maka semuanya akan kaget kemudian hancur. Dalam ayat yang lain, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Maka pingsanlah, yaitu matilah apa saja yang ada di langit dan di bumi kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Ini tiupan yang pertama. Yang para ulama katakan sebagai nafkhatus sa'id atau nafkhatul faza' was sa'id. Tiupan kekagetan dan kemudian pingsan atau mati. Kemudian tiupan yang kedua, yaitu tiupan kebangkitan. Inilah yang rajih dari pendapat para ulama akhwanillah bahwasanya tiupan pada sangkakala tersebut 2 kali. Di sana ada yang mengatakan 3 kali tiupan kaget, tiupan yang kedua yaitu kehancuran, dan kemudian yang ketiga kebangkitan. Tapi yang rajih wallahu taala alam 2 kali saja. Ya, kaget dan hancur itu 1 tiupan. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma bainan nafkhatain arba'un. Qalu ya Abu Hurairah arba'una yawman qala abayt. Qalu arba'una syahran qala abayt. Qalu arba'una sanah qala abayt. Thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama tambutul baqal. Qala wa laysa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahidan wa huwa 'ajmudz dhanab. Wa minhu yuraqqabul khalqu yaumal qiyamah. Di sini Rasulullah menyebutkan hanya 2 saja. Jarak antara 2 tiupan itu 40. Tapi ketika Abu Hurairah ditanya, yang dimaksud 40 ini 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, maka beliau enggan untuk menjelaskannya. Jaraknya 40. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit, maka tumbuhlah
manusia kawan seperti tumbuhnya sayur-sayuran, yaitu tumbuhan yang ada di muka bumi. Tumbuh. Taib. Dan tidaklah ada bagian dari manusia ini kecuali semuanya akan hancur kecuali satu tulang saja, yaitu yang dikenal dengan adbud danab. Dalam istilah kita adalah tulang ekor. Dari situlah kelak manusia akan diciptakan kembali pada hari kiamat. Maka ini juga sebagai makhluk yang lain yang ditambahkan, yaitu yang tidak mengalami kehancuran adalah adbud danab, yaitu tulang ekor, yang dari situ kelak manusia akan dibangkitkan. Adapun sur tadi telah disebutkan, adalah qarnun yunfakhu fih, yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat yang diperintahkan senantiasa bersiap siaga untuk mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat peniup trompet pun tidak mengetahui kapan pastinya tegaknya hari kiamat. Dalam hadits Abi Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kaifa an'amu wa sahibus sur qad iltaqamal qarn." Bagaimana aku bisa bernikmat-nikmat padahal malaikat yang diperintahkan untuk meniup sangkakala sudah menempatkan trompet itu di mulutnya, siap untuk meniupnya, siap untuk menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat Israfil. Maka di sini juga faedah penting bagi kita semua, akhwan, untuk apa? Untuk kita juga senantiasa siap siaga. Karena kiamat masing-masing kita itu sangat dekat. Masing-masing memiliki dua kiamat. Kiamat masing-masing pribadi, yaitu kematiannya, yang itu tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Terkadang seorang diambil dalam usia muda, tapi yang lainnya Allah Subhanahu wa taala akhirkan sampai tua. Terkadang seorang meninggal tanpa ada sakit sedikit pun, dan yang lainnya meninggal setelah sakit yang lama. Masing-masing dari kita wajib untuk mempersiapkan diri untuk hari tersebut. Barakallahu fikum. Ini beberapa makhluk ikhwan yang datang dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kekal dan tidak hancur ketika terjadi hari kiamat. Dan sebagian ulama menambahkan yaitu al-hurul 'ain, para bidadari-bidadari yang ada di surga. Taib, mereka juga tidak mengalami kehancuran. Syahidnya Allah Subhanahu wa taala kapan saja menghadapi dari makhluk-makhluknya yang dikhususkan untuk tidak mengalami kehancuran, maka mereka tidak akan hancur. Di antara yang datang dalil secara tegas apa yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari di sini. Dan juga yang disebutkan yang lainnya seperti roh. Roh juga tidak mengalami kehancuran. Karena setelah manusia meninggal, karena hakikat meninggalnya seseorang yaitu tatkala roh terpisah dari jasad. Maka setelah itu roh memiliki tempat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Kemudian roh tetap ada sampai hari kiamat. Kemudian kelak demikian pula setelah hari kiamat ketika jasad-jasad dibangkitkan. Kemudian roh juga tetap. Taib. Wallahu taala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pertanyaan